Cara menghadapi orang yang meremehkan kita. Halo semuanya, selamat datang di Your 20s. Kita pasti sering banget menemukan situasi di mana di zaman sekarang tuh ternyata masih banyak banget orang yang sering merendahkan kita, meremehkan kita, bahkan meragukan kemampuan atau potensi yang kita miliki. Hal kayak gini akan selalu kita temukan dimanapun kita berada, dari orang luar bahkan orang dekat kita sekalipun. Tapi pernah nggak kalian berpikir kalau kita harus bisa membalikkan omongan mereka tanpa harus menurunkan derajat kita dengan cara berkelas? Nah, di video ini kita akan bahas gimana sih cara menghadapi orang yang meremehkan kita, menjawab semua keburukan yang mereka lempar dengan elegan, santai, dan dengan sikap yang baik. Kita akan bahas mulai dari cara menanggapinya dengan cerdas sampai menjaga emosi dan reaksi dalam segala situasi. Langsung aja yang pertama, tanggapi secukupnya. Tanggapi secukupnya mungkin terlihat sederhana, tapi dengan melakukan hal kayak gini itu adalah cara elegan paling sederhana untuk menjawab orang-orang yang meremehkan kita. Jadi gini nih, kita tahu bahwa orang melempar kata dari mulut buruknya itu kadang gak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sangat tidak penting sekali kalau respon kita menggebu-gebu atas apa yang dituduhkan, tapi kita sendiri tahu itu tidak sesuai. Contoh deh, misal kita dibilang goblok gitu ya, tapi kita merasa bahwa kita tuh ya emang lagi belajar aja, emang belum sepinter yang mereka pikirkan, tapi at least kita belajar. Nah, orang lain itu emang gak ngeliat proses itu dan kadang gak mau tahu sama proses itu. Sedangkan yang kita udah tahu nih, kita udah berusaha tapi masih dibilang goblok. Menanggapinya dengan secukupnya, kayak bilang, iya nih gue masih belajar. Itu elegan banget, karena dengan kayak gitu kita jadi terpacu buat lebih bisa lagi. Kalau perlu lebih bisa dibanding orang yang meremehkan kita. Kedua, jaga emosi dan reaksi. Saat merasa diremehkan, wajar banget buat kita sebagai manusia punya respon yang menggebu-gebu, marah, panas, ya meskipun kadang cuma di dalam hati ya. Nah, menjaga emosi dan reaksi ini emang susah banget karena itu udah respon wajar kita gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ketika mulut buruk itu datang gitu ya, cobalah buat meresapi semua yang mereka lontarkan. Kasih waktu buat diri sendiri menerima itu semua. Terus coba dipikir, apakah kita perlu juga membalas itu semua dengan emosi? Misal nih ya, kita balik marah gitu, terus akhirnya ikut balas perkataan mereka. Kita panas nih, terus mau apa? Mau ngapain? Apakah dengan kayak gitu juga kita akan puas? Kayaknya enggak deh. Yang ada kita jadi orang yang gampang kepancing. Keburukan kita juga jadi terlihat di mata mereka. Terus apalagi kalau kita balas nih dengan ngatain mereka balik. Berarti kita tuh juga sama aja kayak mereka yang sukanya ngatain orang dan ngerendahin orang. Jadi sikap yang harus kita punya ketika di kondisi ini ya udah gitu. Gak usah banyak bicara ketika mereka ngelontarin kata-kata yang gak enak itu. Didengerin aja terus ya buktiin kalau kita tuh gak seperti apa yang mereka bilang. Ketiga, buat pencapaian baru. Buat pencapaian baru ini adalah langkah yang efektif. Karena biasanya orang yang meremehkan kita itu bisa muncul karena ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan kita. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah bukannya membalas dengan kata-kata, tapi membalas dengan pencapaian baru yang lebih baik. Orang lain gak mau tahu sama proses yang kita jalani. Bisanya cuma ngeremehin, ngatain kalau hasilnya gak sesuai sama apa yang mereka pikirkan. Dengan tahu hal ini, kita harusnya lebih terpacu lagi buat menjalani semua prosesnya sendirian, tanpa perlu orang tahu. Biarin orang lain mau ngomong apa di tengah jalan, yang penting kita terus aja jalan terus ke tempat yang kita mau. Hasil akhirnya kita yang bakal nyampe duluan di tempat yang lebih baik. Orang lain masih di belakang, masih sibuk tuh ngatain orang. Keempat, ya udahlah. Bener nih, kelihatan simpel banget, tapi kata-kata ya udah ini jadi salah satu senjata buat kita ketika kita diremehkan. Dari sekian poin yang aku sampaikan tadi, sebenarnya kata ya udah itu akan selalu kita pakai ketika kita lagi diremehin orang. Coba deh cek, misal kita tadi bahas tanggapi secukupnya. Respon paling secukupnya ketika menanggapi itu apa? Ya dengan ya udahlah, terus mau apa?
Terus kedua, jaga emosi dan reaksi. Ketika kita mau emosi, kita bisa nenangin diri kita dengan bersikap ya udah. Jadi kata ya udah ini adalah senjata pamungkas. Bisa dibilang ya udah adalah salah satu kata yang punya makna stoicism. Karena mau apapun hidup kita yang lagi gak stabil ini, respon paling legowo ya udah. Nah, ini bisa kita terapin bareng supaya kita tuh bisa jadi pribadi yang lebih legowo. Karena orang yang ngeremehin kita tuh gak cocok kalau dibales dengan ikut nyatain juga. Paling cocok adalah ya buktikan pada orang itu, terutama diri sendiri, kalau kita gak seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita diremehkan orang lain. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.